الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل Recording in لكم progress. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang yang beriman, kalau kalian hendak berjumpa empat mata dengan Rasul, berkonsultasi, minta petunjuk, minta arahan, minta nasihat, maka keluarkan. Sebelum pembicaraan itu sedekah. Zalika khairul lakum wa athhar. Sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada mereka yang membutuhkan, sedekah kepada tetangga atau saudara yang sedang perlu. Zalika khairul lakum wa athhar. Itu jauh lebih baik bagi kalian dan itu lebih bersih, lebih suci lagi. Fa'ilam tajidu, namun kalau kalian nggak punya apa-apa, fa'innallaha ghafurur rahim. Allah pun pengampun, Allah Maha Penyayang. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pengen dapat ilmu, mau belajar, mau dapatkan keakraban dengan Rasul, nah, banyakin sedekah. Berbanyak sedekah. Biasanya orang tuh kalau datang kepada keturunan Rasul, pada pewarisnya Nabi, para ulama, biasanya kalau lagi banyak masalah, kalau kanan kiri depan belakang jalan udah mentok, baru udah nyari kayak begini. Dan sebab juga pengalamannya banyak. Kalau udah mentok aja, baru pada datang. Dan ini yang diajarin sama Allah. Jadi kalau lagi punya masalah, datang ke orang-orang soleh, yang jauh lebih soleh dari kita. Dan keluarkan sedekah. Ini ilmu yang belum, barangkali ayah bunda belum tahu. Ini dikasih tahu langsung sama Allah. Ahmad Rosidin, sahabat saya, seorang dai, waktu itu dia jadi tangan kanannya Agim. Safari dakwah kemana-mana, jadwal Agim penuh sekali. Dan hari itu dia datang ke kantor, dia cerita, kemarin ada kejadian ajaib katanya, Ahmad Rosidin. Apa itu? Kita dijamu sama Kiai Madura, tinggal di Pasuruan. Itu pesantren, yatim, duafa, ribuan santri. Lagi makan sama Kiai, Agim nanya, ini Kiai, ini santri berapa bayarannya? Mau bayar, gratis semuanya. Santren yatim duafa di Pasuruan. Ini Pasuruan tempatnya Bunda Nurul Jannah. Sebab lupa nanya pesantrennya apa itu sama Rasidin.
Terus ngedapati anak-anak santri semuanya nggak bayaran, Hakim nanya sama Kiai, terus dari mana untuk biaya makan hari-hari? Santri segini banyak, ngegaji guru-guru. Ya, dari Allah, kata Kiai Madura. Dia tahu, kata Hakim, dari Allah pasti. Tapi caranya gimana? Caranya tuh kata Kiai Madura nih, Allah sering ngirim orang-orang yang punya banyak masalah, baik yang saya kenal maupun yang nggak saya kenal, suka datang tuh ke sini. Kalau lagi mentok tuh mereka, Allah anterin tuh, suka datang ke sini. Terus ngapain? Ya minta doa, minta doa. Ada nggak yang menarik, kata Hakim kepada Kiai Madura? Ada, ada jemaah saya bawa temannya. Ini temennya, dari mobilnya, dari pakaiannya, saya tahunya orang kaya. Namanya tamu baru, belum kenal, basa-basi, kira-kira 20 menit obrolan. Begitu sudah mulai berasa nyaman, berasa nyambung, akhirnya diutarakan juga tuh hajatnya. Kiai mau doa, kata tamu ini, yang baru pertama kali datang. Saya ini punya perusahaan kecil-kecilan, Kiai, eksplorasi tambang. Terus saya lagi ikut tender di Caltex Riau. Dulu namanya Caltex, kemudian berubah sekarang jadi Chevron di Dumai, Riau. Terus doain Kiai, ada pengusaha ini. Kalau saya menang tender, saya mau sedekah buat anak-anak yatim di pesantren. Ini Kiai tahu banget nih lagunya manusia. Kalau punya hajat, belum Allah penuhi hajatnya, janjinya macam-macam. Nanti kalau hajatnya udah dikasih sama Allah, kayak caleg. Jadi begitu ada kagak muncul tuh. Jadi udah tahu ini lagunya orang nih. Kiai. Terus Kiai berseloroh. Sampai suka sholat. Suka Kiai. Baca Al-Fatihah nggak kalau sholat? Baca Kiai. Coba saya mau dengar. Sampean Fatihahnya gimana? Bingung tuh. Ini tamu nih, pengusaha. Disuruh baca Al-Fatihah. Ayo baca. Kata Kiai. Dia baca. Sambil ragu-ragu dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina. Stop, stop, stop. Kata Kiai. Kenapa Kiai? Itu ayat iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sampean tahu nggak artinya apa? Tahu Kiai? Apa artinya? Iyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Terus habis diartiin si Kiai ngomong, oh sampean Fatihahnya rupanya masih sama saya. Lah emang kenapa Kiai? Enggak, saya kira sampean Fatihahnya iya karena stain wa iya karena na'bud. Kok gitu Kiai? Lah iya tadi sampean bilang, kalau saya menang tender, saya mau sedekah buat anak-anak yatim di pesantren. Itu namanya iya karena stain wa iya karena na'bud. Kalau sampean Fatihahnya benar, ngomongnya begini nih, kata Kiai diajarin. Kiai, ini saya sedekah buat anak-anak di pesantren. Doain ya. Mudah-mudahan saya menang tender. Tuh, itu ya karena butuh, ya karena stain, kata Kiai. Itu ibarat main catur, ayah namanya skakster tuh. Checkmate. Jadi udah nggak bisa bergerak tuh. Tadinya dia mau ngobrol mungkin lebih panjang lagi karena udah di skakmat langsung kayaknya jadi awkward, jadi kikuk, nggak lama dia pamit. Tapi mungkin malam itu sepanjang perjalanan dia pikirin tuh, iya kan Abu Dua, iya kan Astai, iya kan Abu Dua, iya kan Astai. Ibadah dulu, baru minta tolong sama Allah. Sampai tuh Kiai masih cerita sama Agim nih. Besoknya habis sholat zuhur, HP saya bunyi. Diangkat.
Nah, Kiai, Assalamualaikum, kata Kiai. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kata Kiai. Saya Kiai yang semalam datang. Yang mana? Nah, dijelasin. Oh iya, iya. Kenapa kata Kiai? Nah, Kiai, saya mau kasih tahu. Barusan saya transfer sedikit buat anak-anak yatim di pesantren. Ya, makasih, makasih, kata Kiai. Maka kemudian, oh iya Kiai, mohon doa untuk saya dan usaha. Ya, siap, 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 kata Kiai. Tahu ya Bunda, itu Kiai belum ada banking karena itu masih tahun 2000-an. Kalau nggak salah antara 2001, 2005 lah. Orang-orang apalagi di Pasuruan termasuk Kiai ini nggak biasa banking. Pergi tuh ke bank, dia bawa buku tabungan, lalu kemudian dia ngadep CS. Ada apa Kiai? Kata CS. Ini katanya ada orang transfer buat anak-anak di pesantren. Silakan duduk Kiai. Diprintin. Ayah Bunda barangkali masih inget tuh. Buku tabungan kan kolomnya kecil-kecil tuh. Debit, kredit, saldo. Begitu di print, CS-nya juga lagi sibuk kali. Habis ngeprintin, iya Kiai ini ada yang transfer. Dikasih itu buku. Begitu dibaca, itu Kiai bingung. Itu kolom yang kecil-kecil debit, kredit, saldo. Itu lewat semua tuh. Ada angka panjang banget. Angka 2 tuh. Ayah, Bunda, nolnya 8. Ada koma, terus ada nol lagi 2. Itu Kiai bingung. Nah, ini berapa nih? Orang transfer katanya. Lalu kemudian dia bilang, Mbak, tolong bacain ini berapa di transfernya. Maka kemudian dibantu sama CS-nya. Kiai, ini Masya Allah transfernya orang buat yatim di pesantren 200 juta Kiai. Kaget. Alhamdulillah. Tahu nggak tuh ayah bunda? Semalam dia diminta doa cuma sendirian doang. Pak Kiai diminta doa. Tapi karena sedekahnya banyak, maka pada maghrib dikumpulin semua tuh, ribuan santri di masjid, guru-guru, karyawan dikumpulin, baca yasin, baca zikir, baca tahlil, doain. Memang di Indonesia ini banyak kiai, banyak ustadz, banyak ulama, panjang pendek doa mereka tergantung dari besar kecil sedekah. Jadi benar kalau mau dapetin doa yang mantep tuh kagetin ya kagetin. Ustaz Arifin Ilham juga suka begitu. Bahwa kalau ngasih orang di jalan kagetin biar dia kaget tuh doanya mantep. Jadi bunda tahu yang terjadi? Itu santri A cerita nih Kiai, ya Allah menangkan pengusaha ini tender anak yatim kagak ngerti itu tender apa amin amin amin. Itu mengguncang ars. Tahu yang terjadi itu? Besoknya lagi, Masya Allah. Ini ceritanya Ahmad Rosidin, stafnya Agim, langsung hadap saya cerita. Besoknya lagi tuh, kira-kira asar dah, pada asar, Kiai itu cerita. Saya ditelepon sama tuh pengusaha dan dia nadanya kayaknya girang banget. Padahal saya belum ngelapor sama dia bahwa saya dan seluruh santri udah doain. Saya telepon dia, dia telepon saya. Nadanya dia bahagia banget. Kata kata itu Kiai. Kiai, terima kasih ya atas doanya. Iya, iya, iya. Kiai, alhamdulillah nih. Baru aja saya dapat telepon dari Kaltek Riau. Kenapa, kenapa? Alhamdulillah Kiai, meskipun saya belum menerima surat penunjukannya, PO-nya, tapi saya dikasih tahu bahwa saya menang tender di Kaltek Riau. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Emangnya berapa nilai tendernya? Ini Kiai Tawadu. Tahu nggak Tawadu? Tahu warna duit. Nggak mungkin sedekahnya ratusan juta, dapatnya juga ratusan juta. Nggak mungkin. Kan, Kiai. Dan Masya Allah itu tahun 2000-an awal tuh. Ahmad Rosidin ngadep ke saya. Dia cerita, Alhamdulillah Kiai, meskipun nggak besar-besar banget, nilainya Alhamdulillah lumayan. Nilai tendernya adalah 9,8 miliar. Waktu Rosidin itu cerita ke saya ngomong sama Rosidin, Din, bentar Din. Kenapa, Sob? Sedekahnya 200 juta. Iya. Nilai tender yang dapat 9,8 miliar. Iya. Ini bukan sedekah, Din. Saya bilang gitu. Apa, Sob? Bunda tolong bantu saya.
200 juta dari 9,8 miliar, berapa persen? Ayo coba, berapa persen? Bunda Mega, Bunda kasih yang jagung hitung. Berapa tuh? 200 juta dari 9,8 miliar. 5%. Ayo ready. Nggak nyampe 5%. Berapa persen? 200 juta dari 9,8. Maka saya bilang nih, ayo kalau dikasih Allah 100 juta, itu 2,5%-nya 2,5 juta, benar nggak? Jadi kalau 200 juta dari 9,8 itu hampir 2,5%. Saya ngomong sama Presiden, Din, bentar, ini mah bukan sedekah. Hapus, Bu. Tanya beliau, ini zakat. Saya bilang gitu. Hah? Kok zakat sih? Zakat kan kalau udah terima duitnya baru keluarin 2,5%-nya. Iya, Din, ini zakat tapi inden. Zakat inden. Lu bayar dulu 2,5% di depan. Maka Allah datengin, wah, 100%-nya. Itu yang disebut zalika khairul lakum. Itu jauh lebih bagus untuk kalian. Wa athhar, dan itu lebih suci. Karena konsepnya ia kana budu wa ia kana stain. Beri yang terbaik sama Allah. Ini ada representatifnya namanya Rasul. Uangnya bukan untuk Rasul, buat para yatim, duafa, buat orang miskin, buat para mustahik. Hingga kadang-kadang kalian bakal ngerti bahwa kalimatnya Rasulullah SAW, innama tunsorun wa turzakun bidu'afaikum. Kalian tuh bisa berjaya, kalian bisa hebat, kalian bisa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah bidu'afaikum, karena ada orang-orang du'afa yang mendoakan kalian. Mau sehebat apapun, manusia sepintar apapun, kalau Allah bikin mentok, mentok, nggak bisa. Wah, udah habis waktunya, padahal saya mau cerita pengalaman satu lagi nih. Udah kapan-kapan aja lah. Ntar pas lagi ayah bunda ke Cianjur aja saya ceritain pengalaman real saya. Gimana nih? Mau diterusin sekarang Lanjut, apa Ustaz, lanjut. Lanjut. lanjut? Nggak tahu nih ayah bunda udah pernah dengar belum kisah kisah Abdul Malik. Ini anak usia 27 tahun tinggal di Kepulauan Seribu. Waktu itu belum nikah, dan Abdul Malik tuh ayah bunda umur 27 tahun belum nikah, tapi anak yatimnya banyak. Dia ketua yayasan di Kepulauan Seribu di Pulau Untung Jawa, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, diurusin sama dia, disekolahin ke Jakarta, ke Jawa, kemana-mana. Pokoknya, dan saya udah berulang kali, mungkin belasan kali saya datang ke Pulau Untung Jawa tuh di Kepulauan Seribu, dan mereka manggil saya Kiai. Dan hari itu hari Rabu kalau nggak salah, salah satu Rabu, saya terima SMS. Ini gambaran SMS saja, zaman itu WhatsApp belum muncul, BBM belum muncul. Jadi SMS dari Abdul Malik. SMS-nya semua hurufnya kapital lah ya benar. Huruf besar. Menandakan dia lagi panik. Yai, ntar malam ada di rumah nggak? Saya mau datang. Kata Abdul Malik. Hurufnya kapital semua. Saya bilang ada, tapi pada Isya. Kalau pada maghrib sampai Isya saya ada di masjid. Maka pulang dari masjid, pada Isya nggak pakai lama, bener. Pintu saya diketuk. Assalamualaikum, kata Abdul Malik. Waalaikumsalam. Saya yang nyambut dia, saya tahu dia udah nyebrang lautan,
Nah, saya tahu biasanya kalau datang wajahnya sumringah, bahagia ketemu saya. Begitu buka pintu, seperti orang panik, stres. Ya Allah, Kiai, tolongin saya, Kiai, katanya. Belum saya persilahkan, main nyelonong aja langsung duduk di sofa dan megang-megang kepala kayak orang pusing. Ada pelik? Tanya saya kepada Abdul Malik. Ya Allah, Kiai, tolongin saya 3,5 juta. Saya kira nih dia lagi kelilir utang, dikejar-kejar sama debt collector atau gimana. Kenapa, pelik? Tanya saya. Dan ini yang membuat saya kagum sama Abdul Malik. Dia cerita bahwa awal tahun ajaran baru, saya bilang, Kiai, kepada anak-anak yatim di pesantren, kalau kalian nilainya lebih bagus daripada sekarang, rapotnya, Bapak janji, Bapak ajak jalan-jalan kalian ke Jakarta. Nih, lihat nih, orang hebat. Dan anak-anak wajahnya sumringah banget. Mau diajakin jalan-jalan ke Jakarta. Dan kemarin guru-guru rapat, Kiai, mau pembagian rapot hari Sabtu. Dan begitu mereka laporan, nilainya anak-anak bagus-bagus banget. Saya dilaporin girang. Terus, begitu saya bacain rapotnya satu-satu, saya kira, tiba-tiba Allah ingetin. Wajahnya anak-anak yang girang banget tuh, saya janjiin. Kalau nilainya lebih bagus dari sekarang, kita jalan-jalan ke Jakarta. Nah, saya sampaikan tuh ke pengurus yayasan. Nggak ada duitnya. Lalu kemudian saya cari pinjaman kemana-mana, nggak ada. Dari kemarin, Kiai, yang muncul di kepala saya cuma wajah Kiai doang. Jadi tolongin saya, Kiai, katanya. Saya udah datang ke sini nih. Udah nyebrang laut, katanya. Tolong pinjemin uang 3,5 juta. Daripada disimpan di bank, segala macam, pinjemin dah buat anak yatim. Jadi minjem setengah nodong nih, Malik. Tapi Masya Allah, saya senyum ke Malik. Saya ngomong, beres, Lik. 3,5 juta. Saya ngomong beres itu. Dia udah girang tuh. Ya benar. Alhamdulillah, kata Abdul Malik. Tapi syaratnya 3. Saya bilang gitu. Apa, Kiai? 1, tar malam lu mau gua sholat malam. Terus dia mulai agak bingung nih. Karena saya ajakin dia sholat malam. Yang kedua, lu mau gua doa sungguh-sungguh. Minta sama Allah. Terus, Kiai, yang ketiga, lu punya duit berapa? Maksudnya, Kiai, di dompet, coba keluarin dompet. Ini obrolan saya serius nih, ayah bunda. Saya nggak tahu, tidak mulut saya tiba-tiba ngomong gitu. Dia keluarin tuh, ada tinggal 100.000 lagi, Kiai. Sini, mana keluarin. Begitu ditunjukin 100.000-nya, nah, lu sedekahin. Lu 100.000. Insya Allah, lu kerjain 3 hal ini, apalagi ya mulai doa sungguh-sungguh, lu sedekah, maka 3,5 juta besok pagi datang. Saya ngomong, ayah bunda, kira-kira percaya nggak dengan mengerjakan 3 hal itu 3,5 juta datang besok pagi? Nah, ini wajahnya kayak Abdul Malik nih, pada nggak percaya nih kayaknya. Itu sebab rumusnya dari mana? Rumusnya dari Allah, surat 32, surat Sejadah. Ayah bunda udah belajar itu. Ayat, nanti cari ya, ayat berapa bunyinya? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ada 3 segitiga hebat mendatangkan pertolongan Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji, bangun malam ya mulai yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yang kedua, doa sungguh-sungguh minta sama Allah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, infak dari rezeki yang masih ada dari kita. 3 hal nih, ini segitiga dahsyat untuk mendatangkan pertolongan Allah. Jadi, saya bilang Malik, besok pagi datang tuh duit 3,5 juta. Tapi Masya Allah udah dikasih tahu tuh ilmu mahal.
Seperti Allah kasih tahu nih di ayat 12, Allah kasih tahu kalau pengen nyelesain masalah datang menghadap Rasul, sedekah dulu. Tapi banyak orang yang nggak percaya. Padahal kata Allah, "Dzalika khairul lakum wa athhar." Itu bagus untuk kalian dan itu lebih suci. Malik nggak percaya, diulang-ulang obrolan. Padahal saya biasanya Ba'da Isya udah tidur. Anak-anak masih kecil waktu itu. Umi Maya sama anak-anak udah tidur. Tapi nggak pulang-pulang di Malik. Maka kemudian hingga akhirnya dia muter-muter mulu. Ya Allah Kiai, pinjemin 3,5 juta, pinjemin 3,5 juta. Nggak ada. Tapi Masya Allah lebih ringannya lagi, akhirnya saya masuk kamar. Saya kemudian bangunin Umi Maya. Lampu masih gelap. Saya bilang, punya duit berapa? Maka Umi Maya, ada tuh 250 ribu. Mana? Minta mau bantu anak-anaknya Malik. Maka kemudian Umi Maya nggak nyalain lampu karena anak masih pada tidur. Dia kasih tuh duit 50 ribu 5 lembar. Karena nggak ketemu amplop, saya tenteng itu duit 50 ribu. Maka 50 ribu 5 lembar, begitu keluar kamar, lihat Malik masih senderan, masih pusing kepalanya. Kemudian nih dari Umi. Waktu saya kasih girang, dia berdiri itu ya bunda. Mungkin karena lagi kalut, dia butuh banget buat anak yatimnya. Di hadapan saya nggak pakai malu-malu. Dia hitung tuh 1, 2, 3, 4 lembar sudah di tangan kanan, 1 lembar di dengan tangan kiri. Dia ngomong gini, Yai, kok cuma 250 ribu? Saya kan perlunya 3,5 juta. Saya ngomongin Malik, kan gue udah kasih itu caranya. Lu ntar malam sholat malam sama gue. Lu di tempat lu, gue di sini. Terus yang kedua, lu doa sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, lu tadi punya duit berapa? 100 ribu, nah gue tambahin 250 ribu. Lu sedekah. Maka jadi 350 ribu, sedekah 350 ribu, enteng bagi Allah kalau coba balas 10 kali lipat. Masih nggak percaya. Akhirnya saya usir. Ayo bunda, Malik pulang. Rumah lu jauh. Masya Allah dia naik motor, udah pakai helm ya bunda. Masih ngomong gini, Kiai, emangnya kalau saya kerjain 3 hal, 3,5 juta bakal datang besok pagi. Malik pulang. Tapi yang terjadi ya bunda, besok paginya, alhamdulillah, nggak ada SMS tuh dari Malik. Saya yakin Allah Maha Penolong. Kan Allah sebut, fa innallaha ghafurur rahim. Ya, tapi Masya Allah, lepas, saya masih jadi karyawan tuh ya bunda. Antara tahun 2001, masih jadi karyawan. Gaji saya sebulan 1 juta. Jadi dalam seumur hidup saya jadi karyawan cuma setahun. Jadi kalau ngasih 250 ribu ke Malik, itu angka yang dahsyat tuh. Dan istirahat, setelah istirahat sholat zuhur dan makan siang, muncul SMS dari Malik. Dan hurufnya kapital semua. Kiai, saya udah kerjain semua. Tapi udah siang begini, 3,5 juta belum datang, Kiai. Saya bilang sama Malik, saya jawab, Malik, kalau lu udah kerjain semua 3,5 juta belum datang, tawakal. Nah, tawakal pakai huruf besar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, pasrah diri sama Allah, pasti Allah cukupi. Tapi yang terjadi, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hari Kamis. Ba'da Isya 19:26 kalau saya nggak salah ingat. Saya ingat banget tuh, muncul SMS dari Malik. Yai, sholat malam udah, sedekah udah, doa udah, tawakal udah. Ini udah 24 jam, Kiai. Belum datang juga 3,5 juta. Uh, saya baca gitu. Saya nggak bisa jawab tuh. Bunda. Saya baca berulang-ulang gimana cara jawabnya. Terus akhirnya saya komplain sama Allah. Ya Allah, masa 3,5 juta nggak kau berikan buat anak-anak yatim ya Allah.
Saya udah kasih semua jurus yang saya tahu ya Allah lewat ayatmu buat Abdul Malik. Sekarang gini nih, saya ngomong sama Allah. Kalau kau nggak kasih, kemungkinannya dua nih Allah. Malik udah kagak percaya sama doa, atau Malik bisa jadi murtad. Masa 3,5 juta kau nggak kasih ya Allah? Buat orang hamba-hambamu yang musyrik, munafik, orang kafir, semuanya kau cukupkan. Masa buat anak yatim kamu nggak berikan? Gitu. Jadi saya kayak lagi komplain berat tuh sama Allah. Tiba-tiba turun sakinah tuh ya bunda. Ada ketenangan yang Allah kasih. Dan kemudian saya jawab Malik. Malik yakin besok pagi 3,5 juta datang. Saya ketik das. Jadi setelah habis saya doa ngancam sama Allah itu tiba-tiba Allah kasih sakinah. Persis seperti Rasulullah dalam perang Badar. Doa dikasih sakinah sama Allah. Allah kasih menang. Besok paginya saya ke kantor naik angkutan umum. Dan penuh sepenuh-penuhnya. Pakai headset, ke HP. Beberapa menit sebelum turun, ayo bunda. Tiba-tiba ada miss call. Begitu saya mau angkat, nggak nyambung. Seperti Allah pengen ngasih tahu, ini Bob ada berita keren, tapi kau jangan dengerin di atas angkot. Baru aja saya nginjakin kaki turun dari angkot tuh, baru jalan berapa langkah, tiba-tiba masuk lagi miss call. HP yang ada di jaket masih pakai headset, nah bunyi, terus saya pencet headsetnya, jadi nggak ngeliat display. Assalamualaikum, saya bilang gitu. Ada nada yang bahagia banget. Ayah bunda. Kiai, Masya Allah, Kiai, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, saya tahu tuh suaranya Malik. Nah, Malik, 3,5 juta udah datang, Kiai, 3,5 juta udah datang. Gimana caranya, Malik? Dan saya pengen tahu nih, Kiai, kayaknya kagak pantes kalau saya punya masalah sampai saya nyeberang laut datang ke rumah Kiai. Terus begitu masalah saya diselesaikan sama Allah, nggak pantas kalau saya cerita lewat handphone. Kiai, mohon izin, hari Sabtu nanti kita jalan-jalan sama anak-anak yatim. Mohon izin Kiai, nanti saya mau bawa semua anak yatim ke rumah Kiai. Mau bilang terima kasih. Pokoknya 3,5 juta udah datang. Doa ya Bunda rahmati Allah. Iya Malik, Malik. Salam buat anak-anak yatim semuanya. Ditunggu hari Sabtu di rumah. Tahu ya Bunda rahmati Allah. Manusia nih, manusia. Kalau punya masalah dia sampai nyebrang laut datang ke rumah saya. Begitu masalahnya selesai berbulan-bulan saya tungguin Abdul Malik kagak datang-datang. Udah kayak caleg dah, mirip. Tapi kisah ini ayah bunda kemana-mana saya bawa dalam ceramah saya dalam tablik akbar. Sampai Hong Kong saya ceritain. Sampai tahun berapa tuh ya, Dombe Duafa kolaborasi Ramadan bersama Basnas. Dan untuk ngasih motivasi para amilin zakatnya, saya yang diminta tablik akbar. Ribuan amil zakat dikumpulkan. Dan saya cerita tentang keajaiban pertolongan Allah sedekah ini. Dan tapi saya ceritain pertolongan Allah ini, semua orang pada nanya di banyak tempat. Jadi dari mana tuh Bob 3,5 juta datang? Maka saya jawab di setiap kesempatan, itu dia masalahnya. Abdul Malik belum datang ke saya. Jadi saya kagak tahu ini gantung. Jadi, ayo bunda kira-kira di sini digantung apa diterusin nih kira-kira? Maka Masya Allah, saya hingga kejadian di Basnas itu, lalu kemudian orang-orang nanya, jadi gimana sebab 3,5 juta? Saya nggak tahu. Saya ngomong gitu, jadi gantung. Hingga saya turun dari panggung, begitu saya turun dari panggung, ada seorang ustadz yang ketawa terbahak-bahak, namanya Ustadz Ahmad Son Haji. Ustadz Ahmad Son Haji ngomong, Ustadz, jadi Malik tuh belum datang ke rumah antum? Belum, Ustadz, saya bilang gitu. Waduh, kurang ngajar tuh Malik. Tapi Ustadz, saya kasih tahu ya, kata Ustadz Ahmad Son Haji. Kenapa? Malik beneran mau datang ke rumah antum. Kok antum tahu? Iya. Malik malah bawa 1 peti ikan seger buat antum, buat hadiah. Terus mana ikan petinya? Nah, ikan 1 petinya tuh sebab nyampainya ke rumah aneh. Kata Mas Haji. Kok bisa?
Jadi gini sebab ceritanya. Rumahnya di Alam Sutra. Malik kalau mau balik ke Pulau Seribu, Lontong Jawa lewat Tanjung Pasir, Tangerang. Jadi itu rundown udah dibikin, ngunjungin Taman Mini, ngunjungin Monas, ngunjungin macam-macam, udah dibikin rundown se-strict mungkin. Tapi namanya anak-anak disuruh kumpul, molor, molor, molor. Dalam rundown itu ada rumah Uspo. Saya ditunjukin sama Abdul Malik. Jadi karena udah molor dan kapal itu nyebrang jam 5 sore paling lambat, khawatir nggak ada kapal lagi. Udah dah, dikalahin aja rumah Usbop. Ntar kapan-kapan biar saya sendiri datang ke rumah Usbop. Jadi mereka pulang tuh naik bis, termasuk bawa pulang satu peti. Tapi kata Abdul Malik, wah masa ikan dari laut dibawa lagi ke laut? Lewat Alam Sutra teringat, Ustaz Haji, Anda ada di rumah nggak? Anda mau bawain ikan nih satu peti. Maka kemudian, itu rezekinya udah Allah tulis buat anak, Ustaz, kata Ustaz Ahmad Haji. Jadi saya nanya, ada kabar apa nih Malik? Tumben-tumben bawain ikan segini banyak. Gini, Ustaz Haji, saya diajarin ilmu sama Ustaz. Mantap. Saya awalnya kagak percaya, tapi saya kerjain, Masya Allah. Itu pertolongan Allah 3,5 juta datang. Jadi gitu Ustaz ceritanya. Dan saya bilang sama Malik, beneran Malik. Dia kagak datang. Udah gitu ikannya kirim Ustaz Ahmad Haji lagi. Tapi ya Bunda, ketahuilah bahwa ini cerita yang asli nih dari Malik dalam kondisi bingung sebelum dia kasih tahu kabar saya. Dia cerita ke saya. Dia cerita ke Ahmad Ustaz Haji bahwa lagi bingung, tiba-tiba dapat telepon dari lurah Pulau Untung Jawa. Ustaz Abdul Malik lagi di mana? Kata lurah. Lagi di Jakarta, Pak Lurah. Ini lurah baru. Kantor pemerintahan di kepulauan itu banyak ya Bunda. Gaji PNS itu 2 kali lipat karena daerah terpencil. Jadi UMR Jakarta dan dikasih 2 kali lipat gajinya. Tunjangan juga begitu. Tapi pejabat-pejabat tuh karena di sana terpencil, jarang sekali ada tuh pejabat-pejabat tuh. Banyak kan mereka di Jakarta. Nah hari itu lurah baru dilantik mau sosialisasi pertama kali sama sama warga. Dan karena semuanya pelaut, badannya tegap-tegap, badannya gelap-gelap, orangnya kasar-kasar ngomongnya. Nah ini lurah minta di backing. Pak Ustadz, ngomong ke Malik, ngapain di Jakarta? Waduh Pak Lurah, saya lagi bingung nih, saya lagi nyari duit buat anak-anak yatim jalan-jalan. Berapa yang diperlukan? 3,5 juta nih Pak Lurah, harus datang hari Sabtu, anak-anak bagi rapot, saya harus jalan. 3,5 juta. Ini hari Jumat pagi. Nggak bisa Pak Ustadz, balik ke sini. Nah, kata Pak Lurah, nggak bisa. Pokoknya saya belum mau pulang sebelum saya ketemu 3,5 juta. Telepon ditutup, kata Abdul Malik cerita ke Son Haji. Rupanya dia nanya sama Sektel, sekretaris kelurahan, ada nggak dana kemasyarakatan 3,5 juta yang masih tersisa? Ada Pak Lurah, dah transfer sekarang. Ustaz Abdul Malik. Maka tahu tuh, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kebanyakan manusia nih. Dia punya masalah sampai nyebrang laut, datengin rumah saya. Padahal Allah siapkan rezekinya di kampungnya sendiri. Ini persis dalam surat Quraisy. Ila fi Quraisy. Ila fi merihlatas sita'i wasaif. Kebiasaan suku Quraisy. Mereka pergi musim dingin, musim panas, dagang, multinasional. Ngapain sih? Mereka tuh dagang sampai jauh-jauh. Kebanyakan mereka cuma pengen mencari sesuap nasi. Tapi kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ibadah kepada Rob pemilik rumah Baitullah ini. Alladzi at'amahum min ju' yang akan mencukupkan kalian makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan kalian nggak bakal takut lagi masa depan segala macam Allah cukupkan. Pergi ke luar negeri nyari nafkah, enggak kata Allah. Ini ibadah sembah pemilik rumah ini kata Allah. Nah ya Bunda, nah kebanyakan kita
mikirnya, kalau lagi punya masalah, mikirnya orang. Dokter kah? Orang kaya kah? Apakah? Enggak. Kata Allah, "Faliya'budu rabb hadzal bait." Nah, karenanya, nah ini ayat. Dua pengalaman yang saya share ke ayah bunda. Enggak bohong. Kalau lagi punya masalah, sedekah. Sholat malam, doa sungguh-sungguh, Allah kabulkan. Bahkan boleh jadi nanti rezekinya malah ada di dekat kita, nggak pakai jauh-jauh. Wah, ini rekor terpanjang, mohon maaf ya, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.